Kalau di early game bisa dibilang dibully habis-habisan lah, nggak bisa Your ngomong team gitu. is banning. Sampai level 4 Habu. Sampai level 4 Alice ya. Alice sampai level 4. Habis itu udah isep-isep aja, isep-isep Iya, cabut, isep-isep cabut, aja. isep-isep cabut. Tamus dari mob team diamankan. Dia pengen menyentuh sisi yang Your team is kuat dari banning. tim Saint Spartan ya. Iya, Morteam tidak mau memberi Saint Spartan Betul. keunggulan itu lagi sih, yang weak side mereka nggak boleh kuat lagi. Jadi Tamus langsung di ban. Kita lihat untuk ban terakhir buat tim Morph. Harusnya sih XP laner lagi ya. Kalau nggak XP laner mungkin harusnya XP laner sih. Kalau nggak gold lane, pokoknya side lane sih di sini. Siapa? Ban-nya kayaknya untuk di sini sih Xbox udah di ban, Tamus udah di ban, ban-nya udah di pick. Offlaner sih. Untuk offlaner, Oh enggak, Jejo Wah. pakai Benedetta tuh. kalau mereka kelihatannya mau diving ini lapu nggak sih ban? Outlet. Mereka butuh physical juga. Oh, Your blue, team is blue. Enggak, banning. dia gold lane nih. Dari Saint Spartan kayaknya gold lane. Hero-nya CWRD apa aja ya? Oh, Ruby yang di ban. Masih hero-nya Jejo. Ruby pasti di offlane. Ruby pasti di offlane. Coba kita lihat buat Morph team apa yang dia bakal pick di draft phase kedua. First pick draft phase Gold kedua. lane harusnya. Harusnya sih gold lane ya. Dia berebut gold lane atau enggak dia nggak tahu dia berebut gold lane atau nggak berebut apa. Apakah? Tapi kalau misalnya ini dipakai Hes, Baru gue mau bilang. Baru gue mau bilang juga nih. Gue tadi mikirnya Hadi tapi ada Kufra dan juga ada Harley dan Hayabusa. Itu nggak bakal jelek banget. Canggih nih orang yang bisa mendapatkan pressure dari cuman clear wave. nah makanya gue bilang di sini. Tapi menurut gue nih tangannya gold lane nggak tahu kenapa. Iya bener. Makanya gue bilang canggihnya gold lane. Ya kan gold lane? Iya pasti ini gold lane. Matildanya mungkin mereka masih cari untuk support dan Chow dan juga Yutong. Tuh kan, Oke. gue bener lagi nih kayaknya. Aduh, Bener lagi. kayaknya Harley-nya kalau beneran support nggak enak nih. Nanti dikira gue jadi Settingan Cosmo. gitu ya. Saint Spartan Jadi atau coach Saint Cosmo. Spartan. Iya. Aduh. Ini kalau misalnya gini nih, Yusuf. Nah, baru ngomong Yusuf atau offline. Tuh aja di offline. Gue belajar dari Buat ngebully seorang canggih nih. R7. Buat dari R7. Belajar dari R7. Karena Chow itu kalau di Godland, kalau farming, kalau dapetin duitnya bener, Iya. menit 3, heptasis. Heptasis langsung. Menit 3. Kalau dia last hit semua gitu. Kalau dia langsung semua. Last hit semua. di Menit 3 heptasis. Heptasis. Bayangin. Menit 3 lo udah heptasis. Lo udah punya level 4. Lo pakai combo flicker pedang. Jangan tiwas. Bohong nggak tiwas? Iya betul. Tapi Bohong. Esmeralda yang Esme dia. di sana dan Jangan. Nggak mau. Nggak mau. Karena kenapa dia nggak mau? Dia pasti tahu dia bakal kalah iya sama cowoknya. Dituker. Ditukar Tangannya langsung. jadi support. Iya benar. Harley-nya, aduh kan jadi constant Spartan gue dia. Jadi coach Saint Spartan OG ini benar-benar jadi prof OG. My God. Oke Ji. Dari kedua draftnya nih. Sekarang Harley-nya berada di support. Siapa yang lu lebih suka? Jujur ya, draft Spartan. Saint Spartan. Dan draftnya. Spartan, ya. Oh. Tapi kalau dia nggak memaksimalkan power yang mereka miliki, Ya. ya bisa nggak menutup kemungkinan malah dibalikan keadaan kayak tadi yang harusnya diambil menang Saint Spartan jadi menangnya dari tim Mob. Oke. Sip. Jadi nggak ada yang tahu. Dan kita bakal langsung di back to the game. The game yang kedua best of 3 series dari tim Saint Spartan di Indonesia masih memiliki kesempatan. Akankah kali ini tim Saint Spartan Indonesia berhasil mendapatkan 1 poin untuk menuju ke game yang ketiga, Mirko? Iya, let's see. Kalau gue lebih suka Morph. Sama lagi reasoningnya ya, karena mereka lebih komplit lah dari sini ya. Tapi udah ada bouncing ball dan begitu saja bakal ditumbangkan, tapi masih menggunakan Phantom Slash untuk ke clear wave sebelum ditumbangkan. Dari sini udah ada Benzo. Mencoba mengcutting di posisi yang salah, tak ada cover sama sekali dan kali ini bahkan oke mencoba dapetin 1 buah red buff dan retribution ya, tapi Little Wonder sudah diamankan oleh para pemain dari tim Morph. Dan lihat di bawah sana, era baru segera hadir. Akankah ada tim baru yang bertanding di MPL season yang ke-8? Ataukah tidak? Makanya jangan lupa untuk saksikan di tanggal 13 Agustus 2021 hanya di channel kesayangan kalian, MPL Indonesia. Iya, betul sekali. Dan itu memang agak misplay ya dari seorang Jejo di sini, di mana dia itu mau coba cutting wave, tapi dia tidak ada info di mana tank musuh, di mana jungle musuh, dan di sana langsung dia ke pick off. Lagi-lagi karena Chiki ini pinter banget sih, dia ngambil bouncing ball langsung level 1 loh. Karena
di sini kita lihat para pemain dari tim tadi aturan Jeju itu dia terlalu pede, ada yang cover dia. Tapi di posisi lain kan Ahok ada udah ada Ahok ada retribution, kan dia bisa balik ke belakang. Allah sudah kuat shadow-nya, kali ini Ahok menuju harus balik kembali, tapi Benedetta dari Jeju coba untuk mengganggu pergerakan di arah backline. Meanwhile, Finn is coming. Finn lihat dengan dinosaurusnya mencoba mengejar Jeju. Nah, aduh, anaknya Nina, aduh. Kami lihat di arah atasnya karena mereka memiliki, tadi yang gue baru mau bilang ya, ini jungle-nya si Ahok. Dia dari tadi nge-clearing selalu diganggu. Ini jadi banyak waktu yang kebuang dan tim Morph ini menggunakan keunggulan itu untuk mendapatkan gold tarot banyak banget di arah atas. Alright, execute-nya kali ini tidak berhasil, dan lihat dari Major Pocket terkira udah mulai masuk. Apakah flame shot dan berhasil diamankan satu buah poin oleh seorang Harley-nya. Meanwhile, para pemain dari Team Morph mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu, dan kalau misalnya nggak berhasil menggunakan Chow dari lane yang cukup kuat di game yang ketiga, kali ini Metal Shower telah dikeluarkan menuju ke arahnya, dan ternyata Retribution diamankan oleh seorang Saber, dimakan, dan Thanos welcome to my channel dengan flame shot-nya. Nggak berhasil mendapatkan, masih ada satu absorb damage dari seorang Tante, masih mau lebih, masih coba dari Kino, tapi ternyata harus disimpan oleh seorang STWR atau Jojo. Well played banget dari tim Morph di sini. Mereka koordinasi bagus banget sih. Kiting-nya juga dari seorang Igino nge-bait satu tim masuk, dan akhir-akhirnya Chiki yang overcommit yang ditumbangkan, dipunish di sana. Yes. Sebenarnya itu kalkulasi dari Chiki betul kalau tidak ada temannya. Tapi ternyata Jejo datang dengan tiba-tiba membuat segalanya jadi lebih indah. Keuntungan kali ini bakal lebih banyak untuk tim Morph. Walaupun dia udah kehilangan 2 poin, but it's okay. Karena satu buah turtle ditambah dengan Chiki yang tadi di fight luar biasa. Iya, betul sekali. Dan di sini itu dimana tadi gue belum bilang, Jejo-nya itu udah ketangkep 2 kali, harus main lebih safe, tapi akhir-akhirnya dia berhasil untuk mendapatkan kill untuk diri sendiri dari rotasi. Marat ya, sudah menandai sana mau dipaksa. Triple swipe dikeluarkan satu buah kumpul, tapi ternyata dari SWAT triple shot terlebih dahulu dari Limit, dan juga Voltri Meteor Shower. Shotnya seperti yang udah gue bilang, Iya. tambahan magical damage membuat Benzo pun harus tersungkur di depan sama, tapi ternyata Iron Rage tadi nggak berhasil terhadap seorang Ikino lagi dan lagi. Oh my god, Sense Spartan di game yang kedua ini lebih struggle dibandingkan game yang pertama. Mirko. Itulah yang kita bilang ya, si Morph ini mereka memiliki setup yang bagus banget. Sebelum setiap team fight, setupnya udah ada di Morph. Jadi walaupun si Saints yang menang di team fightnya, mereka nggak bisa dapetin apa-apa. Objektifnya nggak bisa dapet apa-apa. Di mana Morph, kalau Morph yang menang di team fight, mereka bisa langsung setup lagi buat objektif berikut. Objektif Netral Turtle udah up, dan mereka memiliki pressure, dan mereka itu nggak pernah overcommit. Oke, Baransis kami menuju ke arah top lane. Para pemain dari tim Sense Spartan Indo kali ini Benzo coba untuk mengganggu pergerakan di depan sana. Esmeralda hanya dibuka-buka saja. Ikino pun gak terlalu birahi. Udah ada heptasis, tapi di menit yang kelima agak sedikit mundur 2 menit karena memang pergerakannya tidak cukup baik. Bahkan dia udah kehilangan satu batu red namanya Polestarmoon. 2 flag dikeluarkan hanya untuk cover, tapi ternyata retribusi dapat dari seorang triple swipe, dan bahkan masih selamat. Zero kill dikeluarkan terlalu birahi. Ahok, what are you doing? Kau bisa mundur ke belakang, tapi birahi membunuhmu. Ahok, what are you doing, brother? Wow, yang tadi tidak menang, dia sekarang dia terus welcome dari seorang Finn, tapi banyak banget yang nge-backup. Itu bakal menjadi bencana buat dia juga. Seorang Finn di sini masih bisa kabur dikit-dikit, ada follow up-nya dikit, tapi harus flicker juga akhir-akhirnya. Jadi itu yang tadi udah dapat turtle loh. Dia udah dapat masalah lagi, Ji. Dia di triple swipe. Gue shadow-nya masih bisa ke belakang, tapi satu. Dia masuk lagi dengan satu buah shadow kill. Kenapa nggak dia nunggu sampai buah shadow-nya ada? Wah, Dan bahkan itu kerugian yang luar biasa untuk tim Sense Spartan Indonesia, dan di arah bottom lane bahkan kehilangan seorang ace-nya kembali kali ini Mirko. Iya, betul sekali. Kalau misalnya mereka dapat buff-nya, mereka mundur, bakal worth it buat mereka. Karena tadi resource-nya udah kebuang semua buat tim Morph untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi overcommit lagi-lagi Oji. Sama persis kayak game pertama. Saints ini overcommit, mereka tidak bisa mendapatkan keunggulannya, nggak bisa kabur dengan keunggulannya. Akhir-akhirnya dipunish lebih besar lagi. Dan ini yang kita bilang, dari mereka mendapatkan kill, mereka langsung cari pressure itu untuk nge-setup buat objektif-objektif yang bakal ultimate. Bener banget, tapi dari top lane sana bakal coba dipasang menuju ke arah Esmeralda, tapi lidahnya tersangkut begitu saja. Purify telah digunakan. Ada 4 player dari tim Sense Spartan Indo di arah top lane mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang STWRD. Dipaksa, tapi ternyata di sana masih ada Limit juga bakal menumbangkan seorang Esmeralda, bakal tidak di sana Zero kill juga mendapatin double kill. Permainan yang luar biasa dari seorang Ahok.
Walaupun dia agak sedikit struggle, tapi benar-benar menurut Hayabusanya itu on point banget. Iya. Gunain Chinook-nya dengan hati-hati, cuma satu yang dari tadi Ahok selalu lakukan. Potensial untuk ngebully Harta di sini, dia itu behind malahan loh. Jadi bakal lebih susah lagi buat dia untuk mendapatkan apapun di dalam sini karena dia itu damage cowoknya. Oke, kita lihat. Tapi kali ini siapa yang retrinya sambut ngambil Tartu diamankan dengan cukup cepat. Satu bos Kemigger ke arah belakang, dua yang belum dikeluarkan. Dan juga ada seorang Matilda benar tumbang, satu poin diamankan. Tapi di depan sana ada Morph yang bakal coba dipaksa, bakal coba dijilat. Tapi ternyata Sabernya nggak mau dijilat sama seorang Fit. Memilih untuk kabur dan triple swipe-nya udah nggak ada soft kill sama sekali dari tim Morph kali ini. Masih ada time di sini, masih ada Shadow Kill yang dikeluarkan tapi Steward bakal ditumbangkan begitu saja dengan Deadly Magic dan Poker Trick yang sangat bagus oleh Mas Omplay. Langsung play lebih efektif ketimbang Harley-nya di menuju arah support kali ini. Kalau coba dipaksa ada Jinja di bara di arah bottom lane, tapi Deadly Magic sepertinya masih cooldown, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan seperti yang gue bilang, lebih efektif ketika Harley-nya ditaruh di support. Iya, dia 4 poin. benar 4 poin kill dan di sini mungkin harus hati-hati Wave Dragon digunakan dan di sana udah ada follow up ya dari Magic keluar juga dengan Pasti Poker mati, Trick-nya. pasti mati. Final Blow dikeluarkan tapi tidak ada. Oh my god! Anjay, Baranlay! Di sana tempat membuat dia berhasil selamat dari bottom lane. Ini bencana. Sedangkan para pemain dari Simbol kali ini harus kehilangan satu buah poin. Ternyata tidak. Satu ditukar satu. Ahok kali ini harus tumbang ditukar oleh sana Benzema dan sana Basara Edgar. Saya belum menjadi koin double kill. Kenapa kalau give out triple kill? Forever mencoba membuat shutdown dari bottom lane. Dan bahkan ternyata diamankan oleh seorang STWRD. Eye for an eye yang perfect. Tadi kita bilang, kapan kita harus winternya perfect? Ini orang nggak usah pakai winter sih. Eye for an eye udah cukup. Nomor 9 apalagi winternya ya guys ya. Emang beda kalau orang jago sama poke kayak saya. Tapi ternyata bakal coba dipaksa kali ini. Ada satu putri menuju ke arah seorang Bin masih ada flicker karena belakang. Dan disempur begitu saja dipanis. Tapi Ahoknya masih bertahan. Seperempat darah terakhir. Mencoba menyelamatkan kawannya. Tapi bakal jadi kerugian kalau misalnya Ahok sang jungler ditukar oleh seorang offlaner. Itu bukan hal yang baik, Mirko. Iya, betul sekali. Itu mungkin bisa jadi fatal ya. Karena lagi-lagi kedua player itu Ahok dan juga Ciki, mereka harus recall. Dan sekarang mereka mendapatkan pressure yang sangat bagus di arah tengah dan juga di arah bawah. Tapi di arah bawahnya malahan yang mendapatkan pressure-nya Saints. Dan sekarang udah mencoba maju. Lihat tapi jangan pada belakang. Triple swipe-nya, tapi lihat Cikinya harus pulang. Betul saja, maka satu hilang. Tim sudah gak punya berdaya lagi. Benzo masih menjadi pilihan. STWD dan Cejo di sana masih coba untuk bertahan. Tapi lihat Cejonya mengkati minion supaya mid turretnya berhasil diamankan. Meanwhile dari bottom lane, STWD menang semua aliran air deras di tenggorokanku. Iya, betul sekali. Dan begitu saja 2 kill untuk 0 pertukaran yang sangat bagus. Langsung maju untuk Lordnya. Tapi Ji, ingat Ji, dari tadi itu yang retrinya mantep Ahok. Dan di sini dia masih up. Apakah dia bisa nge-steal Lordnya? Standby. Tapi ternyata Cejonya masih menumbangkan satu momen dapat double kill didapatkan. Dan ini harusnya menjadi Lordnya free untuk pemain Morph. Terima kasih banyak, pekas sekali ternyata permainan dari tim Morph yang benar-benar hampir dicolong Lordnya kali ini. Berhasil selamatkan. Iya, well played banget. Mereka tahu Ahok ini retributionnya gak masuk akal. Dia langsung target dulu Ahoknya. Kita di take down Ahok, udah gampang gamenya langsung berlancar banget lah itu semua. Dan Udah lancar bro, benar. Itu benar-benar Lordnya lancar banget, gak ada gangguan sama sekali. iya, gak ada gangguan sama sekali di sini. Dari Magic dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Flame shotnya pun pergi ke NASA. Oke, keluar angkasa. NASA. Oke, langsung ke arah belakang. Dan kali ini Alter Vanable untuk clear minion terlebih dahulu. Di arah bottom lane. Masih coba di cover, meanwhile yang Meteor Shower dikeluarkan. Ini harusnya menjadi satu buat triple swipe. No. Ternyata gak berhasil. Kalau kita ke arah belakang, mencoba untuk memasakkan diri. Ternyata Purify masih bisa didapatkan. Semua short skill udah cukup banyak yang keluar di arah mid lane untuk mempertahankan satu buah turret. Tapi di arah top lane, apakah ini bisa mampu dipertahankan oleh seorang Science Spartan? Kita lihat depan sana, ada satu buah Tyrant Revenge. Dan udah dikeker begitu saja. Dan berhasil karena Lordnya masih ungu, masih ragu, masih anak imut. Tapi ternyata di arah mid jauhnya. Offside, kartu kuning.
Kartu kuning betul sekali, tapi di sini udah ada Jejo yang juga kebetulan agak offside, tapi ada guiding win yang membantunya. Beda banget di sini juga udah keluar dari Magic, tapi tidak ada damage. Itu seorang Steward, Chiki menjadi target, tapi dia masih bisa kabur di arah sini. Inhibitor Tarot sudah ditumbangkan di arah bottom lane. Alright, tapi kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu dari para pemain tim Morph. Mereka nggak mau birahi terlebih dahulu juga. Kayaknya mereka bakal menunggu momentum. Mereka sudah berhasil mendapatkan satu buah inhibitor tarik di arah bottom lane. Mereka nggak mau lebih, karena kalau mereka paksa, kita bakal lihat highlightnya sedikit. Ini tim fight udah bagus, dan bahkan salahnya terlalu dalam masuk dari seorang Ahok. Ketika harusnya dia cowok dulu, cowoknya mati, so skill ke dia baru dimasuk. Agak terlalu panik kayaknya di sana sih. Mereka panik, mereka mau maju, mereka kelihatannya Lordnya udah sekarat, maju akhirnya ditangkap. Satu-satu soalnya di sana. Ini sih masalahnya Ji. Jadi si cowoknya kurang efektif banget di dalam game ini. Dia nggak dapat bully-nya di early game, nggak dapat snowball, nggak dapat hepta yang 3 menit itu. Akhir-akhirnya bisa dibilang agak nggak guna sih di game ini. Masih ditahan, shot didapatkan, Esperanza terlalu birai, berada di dalam, Kuriba digunakan duel, Dragon tidak bisa menumbangkan Esperanzanya. Oh my god, ini bencana untuk tim Saint Spartan Indonesia. Bener-bener bencana buat tim Saint Spartan di sini. 10-17 gold lead-nya udah 5.000 buat tim Morph di sini. Hampir 6.000 meteor shower digunakan untuk mendapatkan pressure lagi-lagi di arah tengah. Tapi mereka harus hati-hati. Benzo sudah sekarang mendapatkan kill sekali lagi ke Mas Ompleh yang ditumbangkan. Dan ini bener-bener bencana buat tim Saint. Ompleh ditumbangkan yang menjadi salah satu dealer damage yang cukup besar di arah late game seperti ini. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sendiri dari Mirko, gol terpaut tidak terlalu jauh menurut gua. Terlalu jauh. 39.000 di late game yang memiliki 8 poin perbedaan itu nggak jauh. Gak jauh. Nggak jauh, harusnya bisa lebih ke arah Nah, perbedaannya lebih ke 10.000 something lah harusnya. kita bakal lihat item iya. build-nya juga Oji di sini. Dia item build-nya ini kelihatannya udah lihat Esmeralda full item Ji. Tinggal satu lagi Dominus Ice udah. Dia benar-benar full item sekarang. Kelar. Udah GG kayaknya. Ini bakal berat banget. Dan kalau bisa soft skill-nya nggak boleh ke arah Esmeralda. Mungkin dia mungkin bisa difokuskan menuju ke arah Ikino dulu. Mungkin Harley-nya bisa ke arah Ikino dulu, walaupun agak trade 1 untuk 1. At least shutdown didapatkan, kelar. Oke, no problem. Atau nggak mau Saber, dia bisa langsung menuju ke arah seorang jungle. Opsinya 2. Oh, Benzo langsung ditangkap. Dia terus welcome sangat bagus. Langsung ngelepeh dia. Di stun, dikeluarkan. Tapi masih ada immortality. Banyak banget. Terlalu banyak sosial. Dan bakal lihat Kupranya pun satu kali terpaksa sudah ditumbangkan begitu saja. Deadly Magic kali ini dan bahkan menuju ke arah belakang sana. Vini nggak boleh pulang jadi goyang. SWRD. Sheffield masih coba untuk menghindari pergerakan. Tapi ternyata satu baik segera nggak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan di The Whale. Dragon save the day. Tapi tidak terlalu lama. Tersisa 3 player saja. Bahkan 4 versus 3 kali ini akan berhasil di defense oleh tim Saint Spartan Mirko. Gila, 2 untuk 1 pertukarannya di sini. Stewart masih bisa dijaga dan Magic keluar tapi tidak bisa menumbangkan dia. Itu lihat udah Oh my god, ternyata seorang jauh dan apakah wipe up? Ini bencana. Saint Spartan sepertinya gagal mendapatkan slot ke MDL season yang keempat. 2-0 buat tim Morph menuju lagi untuk rematch lawan OP Esports di ronde berikut. Wow, performance yang benar-benar mantap banget dari tim Morph yang dari game pertama udah agak close di game keduanya. Tempo dari early sampai late game, walaupun gold lead-nya cuma 5.000 di akhir-akhir Ji, itu dikontrol sama Morph dari early sih. Oke, dan bahkan kalau menurut gue pribadi di game yang kedua kali ini dari early memang dipegang Morph. Iya. Tapi kalau di game pertama masih dipegang sama Saint Spartan. Dan kalau menurut gue pribadi, Saint Indo di game yang kedua, Kenapa? sebenarnya udah bagus banget gameplaynya. Mungkin di early dia nggak megang, it's Iya. okay. Tapi poin demi poin kill objektifnya tuh masih dia dapetin. Masih